Malaysia terdiam, Asia terkejut. Di saat tak ada yang percaya, Indonesia justru memaksa raksasa Iran bertekuk lutut. Skor 5-5 di final Piala Asia bukan mimpi. Ini peringatan. Malaysia terdiam, Asia terkejut, dan Indonesia membuat dunia futsal mulai berhenti sejenak untuk menoleh. Apa yang terjadi di Piala Asia Futsal 2026 bukan sekadar hasil pertandingan, tapi sebuah peristiwa yang mengubah peta kekuatan. Tidak ada yang benar-benar siap melihat Indonesia berdiri sejajar, apalagi berani menantang raksasa seperti Iran di partai puncak. Sebelum turnamen dimulai, Indonesia masih dipandang sebelah mata. Banyak yang menganggap Garuda hanya akan menjadi penggembira. Ramai supporter, penuh semangat, tapi minim prestasi. Label itu menempel bertahun-tahun dan seolah tidak pernah lepas. Bahkan di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia sering ditempatkan di bawah Thailand, Vietnam, dan tentu saja Malaysia. Malaysia selama ini selalu merasa setidaknya sejajar dengan Indonesia. Bahkan dalam beberapa momen, mereka merasa berada satu tingkat di atas. Liga futsal yang rapi, struktur federasi yang terlihat stabil, serta narasi bahwa mereka lebih siap secara sistem. Semua itu membangun rasa percaya diri yang akhirnya berubah menjadi gengsi. Namun Piala Asia Futsal 2026 datang seperti badai yang merobohkan semua asumsi lama. Indonesia tidak hanya lolos dari fase grup, tapi melaju dengan cara yang tidak biasa. Cara bermain yang berani, agresif, dan tanpa rasa takut menghadapi siapapun. Setiap pertandingan memperlihatkan satu pesan jelas, Indonesia datang bukan untuk belajar, tapi untuk bersaing. Saat Indonesia mulai menyingkirkan lawan-lawan kuat, barulah Asia membuka mata. Bukan hanya karena hasil, tapi karena cara. Indonesia bermain dengan struktur, dengan pola, dengan identitas. Tidak lagi sekadar mengandalkan tenaga dan dukungan supporter, tapi benar-benar memahami permainan modern futsal. Di sisi lain, Malaysia justru berjalan ke arah sebaliknya. Turnamen yang diharapkan menjadi ajang pembuktian malah berubah menjadi mimpi buruk. Mereka tersingkir cepat, pulang tanpa kemenangan, tanpa cerita heroik, tanpa momen yang bisa dibanggakan. Kontras ini terasa semakin menyakitkan ketika Indonesia terus melangkah lebih jauh. Puncaknya terjadi di final. Indonesia berdiri berhadapan dengan Iran, penguasa futsal Asia yang nyaris tak tersentuh selama puluhan tahun. Banyak yang mengira ini akan jadi akhir perjalanan Garuda. Banyak yang memprediksi Indonesia akan bertahan total dan berharap kalah terhormat. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Indonesia bermain terbuka, berani menekan, berani menyerang. Tidak ada rasa inferior. Tidak ada mental kalah sebelum bertanding. 5 gol bersarang di gawang Iran, sebuah catatan yang bahkan negara-negara elit Asia sebelumnya gagal lakukan di partai final. Skor imbang 5-5 bukan sekadar angka. Itu adalah simbol keberanian. Simbol perubahan mental. Simbol bahwa Indonesia sudah naik kelas. Iran dipaksa bekerja keras, dipaksa bertahan, dipaksa berkeringat hingga detik terakhir. Untuk pertama kalinya, raksasa Asia itu terlihat goyah. Pengakuan pun datang dari arah yang paling mengejutkan. Pelatih Iran secara terbuka mengakui bahwa Indonesia membuat timnya kewalahan. Pernyataan itu bukan basa-basi diplomasi. Itu pengakuan jujur dari tim dengan 14 gelar Piala Asia. Sebuah validasi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Saat Asia memberi pujian, Malaysia hanya bisa menonton dari kejauhan. Tidak ada pernyataan bangga. Tidak ada momen yang bisa dibanggakan. Bahkan nama mereka nyaris tak disebut dalam pembahasan pasca turnamen. Bagi sebuah negara, diabaikan seringkali lebih menyakitkan daripada dikritik. Media sosial Malaysia mulai memanas. Komentar-komentar bernada meremehkan bermunculan. Ada yang menyebut Indonesia hanya beruntung. Ada yang menyoroti supporter. Ada pula yang mencoba mengecilkan pencapaian Garuda. Tapi semua itu tidak terdengar seperti analisis. Lebih terdengar seperti bentuk penolakan terhadap kenyataan. Karena kenyataannya terlalu telak.
Indonesia dipuji AFC sebagai salah satu tim paling berkembang di Asia. Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara tersukses di turnamen tersebut. Indonesia mengalahkan Vietnam, melampaui Thailand, dan meninggalkan Malaysia jauh di belakang. Produktivitas gol Indonesia menjadi bukti lain yang sulit disangkal. Garuda mencetak puluhan gol sepanjang turnamen dan menjadi salah satu tim tersubur. 4 kali mencetak 5 gol dalam satu pertandingan, termasuk ke gawang Iran di final. Ini bukan kebetulan, ini konsistensi. Malaysia, yang selama ini merasa lebih matang secara sistem, justru kesulitan mencetak gol penting. Perbedaan ini membuat rasa iri semakin terasa wajar. Karena yang terjadi bukan hanya soal hasil, tapi soal level permainan yang sudah terpaut jauh. Indonesia juga mencatat sejarah sebagai salah satu dari sedikit negara yang pernah mencapai final Piala Asia Futsal. Daftar itu sebelumnya hanya dihuni oleh negara-negara elit. Kini nama Indonesia masuk ke dalamnya. Sebuah pencapaian yang mengubah cara pandang Asia terhadap Garuda. Keberhasilan ini tidak datang dari proyek instan, tidak lahir dari jalan pintas, tidak dibangun dari janji kosong. Ini hasil dari pembinaan, perubahan mental, pelatih berkualitas, dan keberanian untuk percaya pada potensi sendiri. Inilah yang mungkin paling menyakitkan bagi Malaysia. Karena Indonesia membuktikan bahwa kesuksesan bisa dicapai tanpa harus menunggu semuanya sempurna. Bahwa keberanian untuk berproses lebih penting daripada merasa paling siap. Pesan ini menampar keras siapa saja yang selama ini hanya sibuk membandingkan diri tanpa berani melangkah. Dari sisi teknis, Indonesia tampil sangat modern. Rotasi cair, transisi cepat, pressing tinggi, dan build-up yang rapi. Melawan Iran, Indonesia bahkan berani menekan dari area pertahanan lawan. Sesuatu yang jarang dilakukan tim Asia.